Selamat malam kepada dosen pengampu Bu Susilawati. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai korupsi di Indonesia. Korupsi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sekarang sudah dapat dilihat di media cetak, televisi atau media sosial. Apakah korupsi benar-benar sudah dipahami masyarakat Indonesia? Karena korupsi di Indonesia itu memarak. Jadi ya, saya akan jelaskan ya, mulai dari dasar-dasarnya. Kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruptio memiliki beberapa arti, yakni tindakan merusak atau menghancur. Corruptio juga dapat diartikan sebagai kebusukan, kebejatan, keburukan, ketidakjujuran, dan hal-hal yang bersifat negatif, menghina atau memfitnah. Corruptio itu masuk ke bahasa Inggris juga dan menjadi kata corruption dalam bahasa Belanda menjadi kata corrupti. Kata korupsi Indonesia itu dianut dari bahasa Belanda yaitu corrupti, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan menurut World Bank, pada tahun 2000 korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dan definisi ini menjadi internasional dalam merumuskan korupsi. Korupsi juga merupakan salah satu aktivitas yang sering terjadi di Indonesia di bagian pemerintahan ya. Eh ini juga sangat marak ya. Para pejabat sering korupsi dan biasanya ketahuan ketika KPK sudah melakukan sidak, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang tahun 20 Nomor 20 Tahun 2001, ada 37 delik tindakan pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu kerugian uang negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan, pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Dalam arti luas ya, korupsi itu adalah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasa berdasarkan aspek perilaku individu, dari sifatnya yang tamak, moral kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Berdasarkan aspek sosial itu disebabkan oleh dukungan dari keluarga atau sifat pribadi seseorang yang tamak ya. Dukungan dari keluarga itu kayak mungkin orangnya tidak mau melakukannya tetapi harus melakukannya karena ya dari paksaan keluarga. Dan faktor eksternal itu ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, aspek organisasi. Kalau dari sikap masyarakat ya, kalau misalnya orang pejabat korupsi, masyarakat tentu tidak tahu, yang rugi itu mereka sendiri. Jadi kita harus kasih edukasi tentang kesadaran mengenai korupsi. Terus dari aspek ekonomi itu ada kayak hampir mirip saat konsumtif, tetapi yang ini lebih terpaksa untuk memenuhi kebutuhan. Terus aspek politis itu kepentingan politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek organisasi itu penyebab korupsinya bisa terjadi karena beberapa hal seperti kurang adanya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Sekian dari presentasi saya kepada Bu Sri Selawati. Terima kasih.